Jangan, kalau kamu mau mengenal Allah nanti kamu sesat. Nah, sesat dari mana? Tidak mungkin Allah Ta'ala menunjukkan alamatnya jikalau dia tidak wajib kita kenali. Saya tidak yakin baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjalankan misi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendakwahi kaum jahiliyah. Wahai kaum jahiliyah, berhentilah dari menyembah patung dan berhala, sembahlah Allah yang Esa. Tentu kaum jahiliyah akan bertanya kepada baginda Rasul, apa Allah itu Muhammad? Allah itu tidak usah kamu kenal, Allah itu tidak usah kamu ketahui, yang penting kamu yakin Allah itu ada. Saya pribadi tidak dan tidak yakin kaum jahiliyah itu akan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian nikmat, taufik beserta hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah semoga kita semua tetap dalam lindungan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung agungkan kepada penghulu alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, juga tidak ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga saja kita semuanya akan diakui sebagai umatnya, tetap setia di dalam sunnahnya dan mendapatkan cucuran syafaatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, kembali berjumpa di Bengkel Hati Channel 66, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pasal agama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, kemudian diulang kembali. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang agama. Apa itu agama? Secara mendasar, agama itu artinya peraturan. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di alam ini. Kenapa saya bilang pada kesempatan yang lalu, kenapa peraturan agama itu ada 3 perkara? Yang pertama, peraturan Tuhan ialah untuk mengatur pandangan hidup umat manusia, perasaan hidup umat manusia, dan pekerjaan hidup umat manusia. Di mana asalnya peraturan, 3 macam peraturan tersebut? Karena dilandasi kita sebagai manusia mempunyai 3 unsur, yang mana unsur tersebut yang pertama, kita ini ada jasad, kemudian ada hati, dan ada perasaan. Nah, jikalau ketiga-tiganya ini tiada mengikuti peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sesat, atau dalam kata lain tidak mengikuti aturan Tuhan, maka akan salah. Yang mana kita selama ini mengikuti peraturan Tuhan baru di bab tentang lahiriah, yang mana peraturan lahiriah tersebut adalah peraturan tentang perbuatan atau amal, seperti sholat, puasa, zakat, haji,
membantu orang, berzikir, membaca Yasin, membaca Al-Quran, membaca salawat, dan lain sebagainya. Itulah peraturan Tuhan di dalam pekerjaan. Apa yang terjadi ketika kita cuma mempelajari atau mengetahui peraturan Tuhan di dalam pekerjaan? Dampak yang sangat terasa bahwasanya terjadi di zaman sekarang ini, orang sholat tapi tidak tercegah dari keji dan munkar. Yang mana di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi arti ayat tersebut, dirikanlah sholat, sesungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Namun pada kenyataannya, apakah perbuatan keji dan munkar itu dilakukan oleh orang yang tidak sholat atau tidak sembahyang? Pada kenyataannya, banyak manusia ini yang melakukan sembahyang tapi masih berbuat maksiat atau berbuat keji dan munkar. Contoh, sholatnya rajin, korupsinya juga jalan. Sholatnya rajin, nipu masih jalan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan menjalankan ibadah haji maupun umroh pun rajin, namun tidak tercegah dari keji dan munkar. Mana yang disebut keji dan munkar? Pada lahiriah atau pada zohir ini terjadi jikalau dia berniaga atau berdagang, berbisnis, maka akan banyak kejahatan di situ. Salah satunya adalah mengurangi timbangan. Barang yang bagus ditutup, barang yang jelek ditutup dengan barang yang bagus. Yang jelek dibilang bagus, sehingga dimodifikasi yang jelek itu menjadi bagus. Sehingga dengan kata lain menipu. Kalau dia jadi pegawai, dia akan korupsi waktu. Belum lagi korupsi-korupsi yang lain. Nah, itulah kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena itu, pada dasarnya tidak menuruti aturan Tuhan yang sempurna. Jikalau seseorang telah mempelajari atau memahami tentang peraturan Tuhan di tiga tempat atau di tiga perkara ini, yang mana tiga perkara itu peraturan Tuhan yang pertama adalah di pandangan hidup. Barang siapa berpandangan hidup setelah mengikuti aturan Tuhan, maka dia akan tercegah dari keji dan mungkar secara batin, secara yang sebenarnya. Mana keji dan mungkar itu seperti sifat sombong, sifat angkuh, sikap ujub, ria, takabur, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi peraturan Tuhan dalam pandang hidup, saksikan bahwa Allah yang tahu, Allah yang gagah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu, artinya tidak ada manusia tahu atau manusia pintar kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi itu peraturan Tuhan di dalam pandangan hidup. Adalah seluruh manusia ini mengikuti peraturan Tuhan dalam pandangan hidup. Agar kenapa? Agar kita berpandangan bahwasanya menyaksikan seluruh yang nyata di alam ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmunya, kepintarannya, kegagahannya, kekuasaannya, dan masih banyak lainnya. Jadi barang siapa telah mengkaji tentang pandangan hidup, tentang perkara hati, memperbaiki hati seseorang, tentu dia akan merasakan bahwa di dalam pandangan hidupnya selama ini masih banyak yang keliru. Dia berpandangan jika
Kalau seseorang itu berilmu tinggi, maka akan jadi pintar. Sebenarnya pintar itu bukan karena berilmu tinggi, menuntut ilmu yang sangat tinggi. Pintaran itu adalah daripada Allah. Hanya saja kita sekolah menuntut ilmu itu adalah untuk mencapai daripada nyatanya ilmu Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, secara singkat kita ambil 3 perkara ini. Peraturan Tuhan di dalam perasaan. Jadi apa peraturan Tuhan di dalam perasaan? Peraturan Tuhan di dalam perasaan adalah hendaklah merasakan, hendaklah kita ketahui bahwasanya yang gagah itu Allah di dalam pandangan hidup tadi. Allah itu yang tahu, Allah itu yang kuasa, Allah itu yang menentukan. Sehingga lahirlah dalam perasaan kita masing-masing bahwasanya apa yang dapat kita rasakan bahwasanya cuman Allah Ta'ala sendiri yang maha tahu. Cuman Allah Ta'ala sendiri yang maha gagah. Cuman Allah Ta'ala sendiri yang maha kaya. Jadi barang siapa telah mengikuti atau mempelajari aturan Allah Ta'ala, yang disebut agama itu adalah aturan, sudah barang pasti kita mengetahui bahwasanya dalam pandangan kita saksikan dengan mata hati kita masing-masing bahwasanya Allah itu yang gagah, Allah itu yang tahu. Jikalau kita telah menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu yang tahu, maka kita akan menyadari bahwasanya kita ini bodoh. Kenapa dibilang bodoh padahal sekolahnya tinggi? Tidak ada manusia yang pintar. Tidak ada manusia yang tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, seorang profesor, seorang insinyur, seorang sarjana, jikalau telah ditarik oleh Allah ilmunya, salah satu contoh pikun, maka akan habis kepintaran dan kepandaiannya. Apakah itu bukan bukti bahwasanya ilmu itu adalah hak milik Allah? Nah, jadi jikalau kita telah mempelajari tentang agama, arti agama peraturan Tuhan itu di 3 tempat, di pandangan, di perasaan, dan di pekerjaan. Setelah kita mempelajari tentang pandangan, kita menyaksikan, memutlakan menyaksikan hal Allah Ta'ala semata, baru lahirlah perasaan. Kita ini adalah hamba yang hina. Karena kita mulia itu atas kemuliaan Allah. Kita pintar itu atas ilmu Allah Ta'ala. Kita kuasa itu atas kodrat Allah Ta'ala. Kita sukses itu atas kehendak atau iradat Allah Ta'ala. Dan berdiri pada hayat atau hidup Allah Ta'ala sendiri. Di mana kita ada ilmu, di mana kita ada kepintaran, di mana kita ada daya dan upaya. Nah, itulah mengulas daripada kesempatan yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu agama. Menyitir daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, sungguhnya dia mendirikan agama. Dan barang siapa tiada sholat, sungguhnya dia merobohkan agama. Jadi di sini kita kaji, apakah orang yang sholat itu berdiri agama atau mendirikan agama? Kita lihat pada kenyataannya sekarang ini. Yang mencuri, apakah orang tidak sholat? Nah, jadi di sini kita akan cari perbedaan antara sholat dengan sembahyang. Tentu
kalau kita membicarakan tentang sembahyang, kita semua sudah kenal dengan sembahyang, yaitu bagi kita umat Islam, sembahyang itu 5 waktu dalam sehari semalam. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. 5 kali dalam sehari semalam. Apakah itu yang disebut sholat? Mari kita kaji. Jikalau itu yang disebut sholat, tentu kita akan bertanya, kalau sholat itu yang 5 waktu dalam sehari semalam dapat mencegah dari keji dan mungkar atau tegaknya agama ini, tiang agama tersebut, kenapa pada kenyataannya yang merobohkan agama ini adalah orang-orang yang sholat? Kalau diibaratkan sholat itu dengan sembahyang. Jadi sembahyang 5 waktu itu ternyata tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini perbedaan antara sholat dengan sembahyang. Jadi orang yang sembahyang belum tentu tercegah dari keji dan mungkar. Bukti, siapa yang mencuri? Orang yang sembahyang, bahkan rajin sembahyang. Siapa yang korupsi? Orang yang sembahyang, bahkan rajin sembahyangnya. Puasanya rajin, zakatnya rajin, bahkan hajinya pun rajin, baik haji maupun umrohnya. Telah menghabiskan uang berjuta-juta, namun tidak tercegah dari keji dan mungkar. Nah, ini yang salah, penganutnya atau orangnya, atau ayat inikah yang salah? Nah, ternyata setelah kita kaji, disinilah letak perbedaan antara sembahyang dengan sholat. Saya rasa dan saya yakini hadis itu tidak akan salah, dan ayat itu juga tidak akan salah. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berikut dengan sabda Nabi, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi tegaknya berdirinya agama ini dengan sholat, dan tercegahnya dari keji dan mungkar itu adalah dengan sholat. Nah, rupanya inilah perbedaan jelas antara sholat dengan sembahyang. Jadi apa sholat, apa sembahyang? Kita kaji satu dulu tentang perkara sholat. Apa sholat itu? Nah, kita kembali kepada agama tadi. Apa itu agama? Nah, arti agama itu adalah menghimpun yang 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Kenapa sholat itu dibilang iman, Islam, tauhid, ma'rifat? Setelah kita buktikan seseorang yang beriman sudah pasti akan tercegah dari korupsi, mencuri, menyakiti orang, menindas, dusta, dan menipu, dan lain-lain. Siapa orang yang menipu? Ternyata orang yang tidak beriman atau belum beriman. Sudah sholatkah mereka? Sudah sembahyangkah mereka? Sudah, bahkan rajin, tapi sembahyangnya tidak dengan iman. Nah, di sini permasalahan yang akan kita kaji. Nah, jadi iman, seseorang itu dituntut untuk beriman dahulu. Nah, kenapa kok disuruh beriman dulu, belum sembahyang? Karena lagi-lagi mengikuti daripada perjalanan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mula-mula Nabi Muhammad SAW itu di umur 40 tahun, dalam riwayat beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul.
apa yang diajarkan, apa yang disampaikan kepada umat, kepada kaum jahiliyah di zaman itu adalah untuk mengajarkan keimanan dahulu, mengajarkan tentang menyembah Allah dahulu. Itu maka rukun Islam itu awal mulanya adalah dua kalimat syahadat. Jadi sholat 5 waktu itu adalah di urutan yang kedua. Jadi itulah, bukan dibuat-buat atau bukan dirangkai-rangkai bahwasanya rukun Islam 5 perkara itu diawali pertama kali dengan 2 kalimat syahadat. Itulah bukti bahwasanya awal mula manusia ini diajarkan tentang keimanan, mengenal Allah, menyaksikan Allah, dan percaya dulu kepada Allah. Nah, inilah dari tiang agama yang 4 perkara: iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Mari kita buktikan nanti setelah kita mengkaji pilar tentang agama ini, atau tiang agama 4 perkara ini, apakah terbukti manusia itu dapat tercegah dari kejiran mungkar? Mari kita. Yang pertama tiangnya atau pilar yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Nah, jadi seseorang boleh mengaku beriman dan silahkan mengaku beriman. Tapi apakah kita tahu? Apakah kalian tahu apa itu iman? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa itu iman? Jangan-jangan kita dengan iman itu sendiri kita tidak tahu. Nah, kita telah mengaku beriman, padahal dengan iman itu sendiri kita juga tidak tahu. Nah, mari di sini kita kaji apa itu iman. Iman itu dalam konteks bahasa Arab adalah percaya. Iman itu bahasa Arab. Percaya itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi percaya, benar kita percaya kepada Allah, benar. Dari mana asal kita percaya kepada Allah? Daripada cerita. Cerita siapa? Cerita Al-Quran dan hadis. Siapa yang menceritakan Al-Quran dan hadis? Adalah ustadz, kiai, guru-guru kita. Bagi yang sudah berguru, sudah belajar, merekalah guru-guru, para mursyid-mursyid kita telah mengajarkan tentang iman. Yang belum belajar ataupun tidak mau belajar, tentu tidak akan mengetahui apa itu iman. Artinya percaya. Percaya kepada siapa? Yang pertama, kita ambil gamblangnya. Percaya, iman itu yang pertama percaya kepada Allah. Benar kita percaya kepada Allah? Apa yang kita percayai tentang Allah? Toh kita tidak kenal. Siapa itu Allah? Apakah kalian tahu di mana Allah itu? Siapa Allah itu? Jadi di sini permasalahannya di sini. Jadi iman adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu tidak cukup hanya diucapkan atau diyakini. Kembali lagi karena menyitir atau menurut daripada hadis Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya, agak heran, kok ada mengenal Allah? Apakah wajib Allah itu dikenal? Apakah harus, apakah perlu Allah itu dikenal? Allah itu bukan perlu. Wajib Allah itu dikenal. Karena baginda Rasul mula-mula menjalankan misi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada kaum jahiliyah adalah untuk mengenal Allah dahulu. Kemudian diajak menyembah Allah. Jadi kalau kita baca riwayat, kalau kita bertanya apakah wajib kita mengenal Allah, apakah wajib kita mencari tahu tentang Allah,
Jawabannya wajib. Karena bagaimana mungkin kita percaya kepada sesuatu yang tidak kita kenal ataupun tidak kita ketahui. Apalagi berbicara tentang yakin. Apakah kita yakin kepada sesuatu yang tidak kita kenal dan tidak kita ketahui? Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk ingat atau berzikir kepada Allah sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu zikurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi yang dipanggil orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu dengan zikir yang banyak, zikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kalau dalam bahasa, kita artikan dalam bahasa Indonesia, hai sekalian orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, ingatlah kamu dengan ingat yang banyak, atau banyak-banyaklah kamu ingat. Kepada siapa ingat itu? Kepada Allah. Tentu yang ingat kepada Allah itu yang kenal dan dekat kepada Allah. Yang ingat, yang dekat, itulah yang disebut kelompok orang-orang muqarrabin, orang-orang arifin, orang-orang solihin, para sahabat, para tabi'in, para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Termasuk manusia sekarang ini dan manusia akhir zaman ini dituntut untuk mengenal Allah. Itu makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal dirimu rata-rata, sudah barang pasti kau akan mengenal Tuhanmu yang amat nyata. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Karena bagaimana kita akan menjalankan perintah Allah jikalau dengan Allah itu sendiri kita tidak kenal? Bagaimana kita akan kasih kepada Allah sedangkan syarat iman itu yang pertama kasih kepada Allah? Bagaimana kita akan kasih kepada Allah kalau kita tidak kenal? Maka dalam ungkapan yang lazim kita kenal, yang lazim kita dengar, apa pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Nah, itu kepada manusia, termasuk lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita mengkaji tentang mengenal Allah ini. Jadi para hadirin sekalian, itu makanya wajib kita untuk mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Tentu akan disampaikan terus berkelanjutan kajian ini. Tidak bisa sekaligus, namun akan berangsur satu demi satu, pasal demi pasal. Dengan landasan menurut hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena kita mengkaji tentang iman pada kesempatan kali ini, arti iman itu percaya. Tidak mungkin, lagi-lagi tidak mungkin kita akan percaya kepada sesuatu yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Kenapa kita kasih? Karena kita tahu, kita kenal seseorang, kini kita iktibarkan kepada sesama manusia. Kenapa saya kasih kepada dia? Kenapa saya sayang kepada dia? Karena saya tahu, saya kenal, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sering mendapat bantuan dari dia. Nah, mendapat kasih sayang dari dia, mendapat perlindungan dari dia, mendapat manfaat dari beliau. Karena saya kenal, karena saya dekat. Dia orang baik, dia orang kaya, dia orang gagah. Makanya saya dapat
perlindungan, dapat pengasih, dapat kasih sayang. Itu sudah mencerminkan bahwasanya sesama manusia pun kita dapat mengambil ilmu atau faedahnya, terlebih kepada Allah. Cuman karena Allah itu maha penyayang, sehingga seluruh umat yang tidak kenal pun kepada Dia tetap mendapat kasih dan sayang darinya. Jadi alangkah ruginya jikalau kita tidak mempelajari, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengenal kepada Allah, sehingga kita beragama ini cuma dengan faktor ikut-ikutan. Karena kita keturunan orang tua kita atau nenek kita atau buyut kita dulu sholat, kita pun ikut sholat. Itu maka kejadiannya pada umumnya salah kejadian. Kenapa kamu sholat? Oh, karena saya takut dosa. Kenapa kamu sholat? Oh, nanti kalau saya rajin sholat dapat pahala. Oh, kenapa kalau dapat pahala? Nanti saya akan masuk ke dalam surga. Tahu kamu surga itu apa? Tahu kamu neraka itu apa? Enggak. Sehingga tatkala disebutkan surga, dia telah membayangkan surga itu seperti taman-taman dan istana-istana, berisi bidadari seperti wanita. Banyak buah-buahan seperti buah-buahan di bumi. Itulah akal kita selama ini. Makanya setelah kita kaji, oh, surga itu bukan istana seperti istana di bumi. Istana itu adalah gambaran kemegahan, keindahan. Taman-taman itu adalah keasrian, keindahan. Bidadari itu diumpamakan sebagai wanita, yang aslinya bidadari itu bukan wanita. Karena rohani kita ini bukan laki-laki dan perempuan. Yang ada laki-laki dan perempuan itu adalah jasad ini, berbentuk laki-laki dan perempuan. Rohani kita, nyawa kita, diri kita yang sebenarnya, diri yang batin itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jadi apa gunanya ada bidadari kalau kita tahu bidadari itu adalah wanita? Namun yang sebenarnya bidadari itu adalah keindahan atau kecantikan rahmat Allah, nur daripada Allah Ta'ala. Begitu eloknya nur ilahi itu. Taman-taman itu adalah pemandangan yang indah. Siapa yang indah kecuali memandang wajah Allah. Jadi itulah para hadirin sekalian tentang iman. Jadi wajib dan sangat wajib kita mengenal Allah. Lantas bagaimana caranya mengenal Allah? Tentu akan melalui rangkaian pelajarannya satu demi satu, pasal demi pasal, dengan landasan hadis qudsi yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau saudara sekalian berminat atau ingin mengenal Allah, tentu dengan jalan mengenal diri. Bagaimana cara mengenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tadi kenal dirimu dengan sebenar-benarnya, dengan rata, sudah barang pasti atau niscaya kau akan mengenal Tuhanmu yang amat nyata. Karena Allah Ta'ala sendiri. Jadi menjawab tentang wajibkah kita mengenal Allah, Allah sendiri yang telah menjelaskan tentang dirinya, zatnya di dalam Al-Quran. Apa ayatnya atau apa firman-Nya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sampai ke kita sekarang ini?
Salah satunya adalah wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Real? Coba kita bertanya. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kenapa? Kenapa hambanya tidak mau mencari dia, tidak mau mengenal dia, tidak mau mendekat kepada dia? Jadi Allah sendiri yang telah menunjukkan dirinya. Hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Sedekat apa ya Allah? Dijawab lagi, dikasih alamat yang lebih jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku beserta kamu dimanapun kamu berada. Masih bingung, di manakah engkau ya Allah? Kami tidak menyadari keberadaanmu. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku terlebih hampir dari urat lehermu. Apakah kita percaya? Itu ayat Al-Qur'an. Katanya nuntut ilmu atau mengkaji. Mengaji itu harus jangan keluar dari Al-Quran dan hadis. Itu Al-Quran. Dan hadisnya dikuatkan lagi dengan hadis qudsi. Di dalam dada kamu itu ada kolbu. Di dalam kolbu itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada sakhab. Di dalam sakhab itu ada labban. Di dalam lub itu ada sir. Di dalam sir itulah aku. Cuman awas jangan salah persepsi. Nanti kita menyangka Allah itu ada di dalam diri. Justru kebalikannya, diri kita ada di dalam hakul Allah. Nanti akan dijelaskan secara rinci, satu demi satu. Jadi tidak mungkin bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini secara mendetail. Ini sebagai gambaran dulu. Kalau saudara kurang yakin atau kurang percaya, kaji kembali ayat yang telah disampaikan tadi. Benarkah ayat demikian? Bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan dirinya kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Diperintahkan Nabi Muhammad mengambil satu buah batu. Disuruh melempar Nabi Muhammad. Apa firman Allah Ta'ala? Wahai Muhammad, ambillah sebuah batu dan lemparkanlah batu itu. Maka firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Diamlah engkau ya Muhammad, bukan engkau yang melempar melainkan aku. Jadi di sini landasan pada hari ini sekalian, bahwasanya di sinilah wajib kita untuk mengenal Allah. Sehingga dengan jalan kita mengenal Allah melalui dengan jalan diri, namun syarat yang pertama hendak kita mengenal agama atau ma'rifatuddin dahulu. Yang pertama adalah tentang pasal iman tadi. Nah, disinilah jalan-jalan kita untuk mencapai keimanan itu sendiri. Arti iman percaya. Sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita mempelajari ilmu yang lengkap, ketiga ilmu. Kenapa harus tiga? Karena di awal saya sampaikan bahwasanya peraturan Tuhan itu ada tiga perkara. Pertama di pandangan hidup, kedua di perasaan hidup, dan di pekerjaan hidup. Di pandangan hidup, supaya kita berpandangan jauh ke depan menyaksikan hal Allah Ta'ala, memutlakkan segala sesuatu berasal daripada Allah yang disebut di dalam Al-Quran, Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun, arti inna lillahi asal daripada Allah, hendaklah kita, wajib kita menuntut ilmu tauhid. Kenapa kok ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid ilmu tentang ketuhanan. Ilmu artinya tahu, wahid asal kata Tuhan, disingkat menjadi ilmu Tuhan, atau secara gamblang disebut ilmu ketuhanan yang mengkaji tentang Tuhan atau tentang Allah. Mengkaji seluk-beluk Allah, mulai dari wujud sampai mutakallimun, mulai dari zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan. Kita kaji satu demi satu. Itulah kalimah la ilaha illallah. Zat, sifat, asma, dan af'al Allah Ta'ala. Namun sebelum kita sampai ke kajian tentang kalimah la ilaha illallah, atau tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah Ta'ala, sini kita mengkaji tentang syaratnya dahulu, yaitu yang pertama hendak ma'rifatuddin atau mengenal agama, kemudian mengenal ilmu, dan mengenal hukum. Jadi itu sebelum kita menuntut ilmu tauhid, maka pandangan kita akan pasti memandang makhluk, memandang wujud manusia yang berlaku. Itulah guna ilmu tauhid, untuk memutlakkan kita menyaksikan Allah Ta'ala yang disebut sudul kasro fil wahda. Kalau tidak mengkaji ilmu tauhid, pasti pandangan itu dari yang banyak kepada yang banyak. Sudul kasro fil kasro. Apa itu sudul kasro fil kasro? Pandang yang banyak daripada yang banyak. Kita ribut selama ini karena menyaksikan dengan pandangan mata hati, dari makhluk dengan makhluk kepada makhluk. Kok demikian? Kenapa saya rugi? Oh, didatangkan oleh si A karena saya ditipu oleh si A, karena saya kurang pintar berbisnis, karena saya kurang pintar berdagang. Kenapa saya pilih? Karena hujan-hujanan, karena kena angin, karena makan ini, karena makan itu. Kita tidak sama sekali tahu bahwasanya sakit itu atau rugi dan untung itu, bala dan nikmat itu datang daripada Allah. Tahu kita kalau dengan ayatnya inna lillahi. Jadi itulah guna ilmu tauhid atau faedah manfaat ilmu tauhid. Kita dapat menyaksikan segala sesuatu itu asalnya daripada Allah Ta'ala. Asal apa? Asal bergeraknya segala sesuatu ini daripada Allah. Bukti bergeraknya semut itu atas perintah kodrat dan iradatnya Allah. Apakah kita sadari kenapa hari ini saya di sini, besok saya di situ, minggu kemarin saya ada di sini? Adakah kita yang menghendaki demikian? Tentu tidak. Itu dikehendaki atau dengan iradat Allah Ta'ala. Nah, disinilah setelah kita dibimbing oleh ilmu tauhid, sehingga segala sesuatu itu kita saksikan datang daripada Allah. Allah yang menjadikan dan Allah yang menghendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala jua menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Nah, itulah guna faedah menuntut ilmu tauhid. Kemudian peraturan Tuhan di dalam perasaan tadi, wajib kita menuntut ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Banyak sekarang yang mengkaji tentang ilmu tasawuf. Setelah ditanya apa itu ilmu tasawuf, entah, pokoknya bagus, tentang akhlak. Apa itu akhlak? Entah.
Jadi ilmu tasawuf itu adalah spesialis ilmu tentang perasaan. Kalau tauhid itu spesialis penyakit hati, kalau tasawuf itu spesialis penyakit perasaan. Kalau ilmu fikih spesialis ilmu tentang amal atau perbuatan. Apa dampaknya jika orang tidak mengkaji ilmu tauhid? Pasti hatinya kotor, berisi dengan keji dan mungkar, menyaksikan aku yang gagah, aku yang bisa. Siapa bikin rumah ini? Saya. Alatnya saya, bahannya saya, yang ngerjakan saya. Berarti kamu bisa bikin rumah. Terus kalau tanpa ilmu, tanpa akal, bisa nggak bikin rumah? Nah, kamu tahu nggak yang ngajarin kamu maku dari sini, maku dari sana, potong dari sini, potong dari sana, potong segini, potong di sana, tegain ke sini, tegain sana. Tahu nggak bahwasanya itu ilmu Allah Ta'ala? Kita tidak menyadari. Nah, itulah mudaratnya yang tidak menuntut atau mengkaji ilmu tauhid atau ilmu perkara hati, pasti salah penyaksian. Menyaksikan, oh si A yang buat ini, saya yang buat itu. Kalau enggak saya enggak jadi. Karena saya pintar jadilah begini, karena saya pandai jadilah begini. Tuh tatkala ditarik Tuhan akalnya, hilang. Kemanalah pintarnya tadi? Ternyata kita sadari pintar itu bukannya kita, bukan hak milik kita, bukan hak milik manusia sekalipun itu Nabi dan Rasul. Makanya Nabi Muhammad jelas basah lidahnya terus mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Muhammad yang sebegitu pintar, yang sebegitu suci, yang sebegitu mulia, dia merasa mengakui bahwa dirinya tiada daya dan upaya. Kenapa kita yang orang bodoh, orang yang hina merasakan kepintaran itu? Nah, di sinilah yang perlu kita kaji, karena kita tidak tahu hak dan kewajiban diri kita. Yang mesti kita ambil, yang mesti kita akui ada pada diri kita. Nah, itulah mudarat atau dampak jika tidak menuntut ilmu tauhid. Kemudian ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu spesialis tentang perasaan. Kenapa wajib menuntut ilmu tasawuf? Jadi banyak persepsi yang menyatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu terlarang. Orang yang menuntut ilmu tasawuf itu orang yang sudah tua-tua, orang yang sudah mumpuni ilmunya. Kalau sudah menjadi kiai, sudah menjadi ustadz, boleh ngaji ilmu tasawuf. Saya sering bertanya kepada saudara atau teman yang berucap demikian, emang kamu bilang orang yang ngaji ilmu tasawuf itu akan gila, akan stres, akan bagaimana? Kamu tahu apa itu tasawuf? Ternyata mereka juga tidak tahu apa itu tasawuf. Dan apa gunanya ilmu tasawuf? Juga mereka tidak tahu. Nah, aneh kan? Aneh. Berucap demikian tapi tidak mengetahui apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Dia berani mengatakan orang yang mengkaji belajar ilmu tasawuf itu akan sesat. Sesatnya di mana? Yang saya tahu setelah saya pelajari, orang yang tidak belajar, tidak mengkaji ilmu tasawuf tentang perkara perasaan, tentu perasaannya akan buruk. Apa? Orang yang tidak belajar ilmu tasawuf pasti sombong, pasti angkuh, pasti ujub, pasti riak.
pasti hasut, pasti iri, pasti dengki, jahat sangka, jahat perangai, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jadi saya ingin bertanya, mari silahkan jawab masing-masing pada diri kita masing, Anda dengan saya. Apakah sombong itu sembuh oleh sholat? Yang saya pribadi menyaksikan, mengalami, ternyata sekian ratus, sekian puluh tahun kita sembahyang atau yang disebut sholat 5 waktu, sedikit pun tidak dapat mengobati kesombongan. Yang ada malah tambah jadi sombong. Apa kesombongan? Orang yang rajin sholat merasa alim, sehingga tatkala dia melihat orang jahat, dia akan benci, dia akan menghina, dan bahkan dia bisa memponis orang tersebut pasti masuk neraka. Apa bukan itu kejahatan? Apa bukan itu keji dan mungkar? Nah, di sini itulah bukti. Orang yang tidak mengkaji atau mempelajari ilmu tasawuf pasti ujub, pasti takabur. Hebat, aku gagah, aku pintar, aku kuasa, aku apa? Semuanya aku. Sehingga kalau ada orang lain yang lebih pintar, dia akan benci. Dia doanya fasih. Jikalau ada orang lain yang lebih fasih dari dia, dia akan benci. Dia orang alim, sholatnya rajin. Jikalau ada orang lain yang lebih alim dari dia, dia juga akan benci. Nah, di sini itulah dampak. Makanya disebutkan di awal tadi, wajib menuntut ilmu. Ketiga-tiga ilmu itu. Karena peraturan Tuhan ada 3 perkara. Di pandangan, di perasaan, dan di pekerjaan. Itulah yang disebut baru bisa kita menyatakan, membuktikan bahwasanya kita ini telah beriman atau belum. Yang iman itu yang pertama yang disebut iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kalau belum menuntut ilmu tauhid dan ilmu makrifat, ilmu pengenalan kepada Allah, mustahil kita akan beriman. Jadi jangan mimpi. Jangan mimpi kita beriman kalau kita belum tahu dengan yang kita imani. Kita percaya dengan seseorang karena kita sudah kenal. Kembali kita iktibarkan. Jikalau saudara, saya ceritakan satu nama orang. Oh, orangnya tinggi, besar, tegap, gagah, kaya, dermawan, penyayang, baik. Banyak, umpamanya saya kasih satu contoh nama. Namanya ini inisial ya. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama. Ini sebagai ilmu. Dan mohon maaf apabila kesamaan daripada. Umpamanya saya kasih contoh satu nama. Katakanlah Untung. Jadi di daerah saya ada namanya Untung. Orangnya tinggi, besar, tegap. Orangnya kaya, berkuasa, gagah, pengasih, dermawan, penyayang, baik, pemurah, suka menolong, segala kebaikan ada di dia. Sekarang kalian percaya atau tidak? Terserah pada saudara. Percaya atau tidak. Namun dapat saya pastikan kalian tidak akan percaya. Jika
Sudah 1000 orang yang bercerita yang sama persis dengan cerita saya, apakah juga kalian akan percaya? Kepercayaan kalian juga masih akan diragukan. Karena kenapa? Karena saudara belum kenal dengan Bapak Untung itu. Bagaimana caranya agar saudara sekalian percaya? Silahkan mencari tahu masing-masing. Di mana alamatnya, di mana tempatnya, dan apa ciri-ciri yang disebutkan tadi, dicari. Setelah ketemu, kenalan. Setelah kenal, dekati. Setelah dekati, apa yang akan dapat Anda rasakan? Itulah pernyataan iman. Himbauan? Nah, itulah real kenyataan. Jadi kita jangan selama ini kita telah dinina-bobokkan. Dinina-bobokkan dengan ajaran. Oh Allah itu tidak usah kamu kenal. Saya tidak bilang semua ustadz begitu atau semua kiai begitu. Namun banyak ustadz dan kiai yang bercerita demikian. Saya sendiri mengalami, namun saya tidak akan bercerita siapa ustadznya dan siapa kiainya. Jadi mereka mengajar, jangan, kalau kamu mau mengenal Allah nanti kamu sesat. Nah, sesat dari mana? Jadi kalau persepsi kita, kalau mengenal Allah itu sesat, lantas apa makna hadis atau firman yang disampaikan Allah Ta'ala? Kalamullah dalam Al-Quran itu disampaikan adalah hak dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa kita tidak percaya? Apakah kita tidak menjadi sesat sehingga kita tidak percaya dengan Al-Quran? Tidak mungkin Allah Ta'ala menunjukkan alamatnya jikalau dia tidak wajib kita kenali. Kita ini telah disindir oleh Allah di dalam Al-Quran melalui baginda Rasul. Hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Jadi iktibarnya, seandainya saya berbicara pada saudara, wahai Bapak si Fulan, rumahku dekat loh, aku itu dekat dari rumahmu. Tujuannya kira-kira apa? Harapan saya bercerita demikian kepada saudara, supaya saudara mencari tahu di mana loh rumah Bapak ini. Sedekat apa sih? Dekatnya aku disebutkan lagi dia. Dekatnya aku lebih dekat dari urat lehermu, kata Allah. Kenapa kita tidak mencari? Sehingga kita dibodoh-bodohi, sehingga kita dinina-bobokkan. Tidak usah, Allah itu tidak usah dikenal, Allah itu tidak usah dicari. Cukup kamu yakin. Kalau kamu yakin Allah itu ada, kamu telah beriman. Iman dari mana? Coba kita pikir pakai otak, pakai akal kita masing-masing. Iman dari mana? Arti iman percaya. Percaya dari mana? Kalau kita tidak tahu dan kita tidak kenal. Saya tidak yakin baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjalankan misi daripada Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahi kaum jahiliyah. Wahai kaum jahiliyah, berhentilah dari menyembah patung dan berhala, sembahlah Allah yang Esa. Tentu kaum jahiliyah akan bertanya kepada baginda Rasul, apa Allah itu Muhammad? Allah itu tidak usah kamu kenal, Allah itu tidak usah kamu ketahui, yang penting kamu yakin Allah itu ada. Saya pribadi tidak yakin kaum jahiliyah itu akan masuk Islam. Coba akal kita buka. Kenapa kaum jahiliyah itu berbondong-bondong memeluk agama Islam, yang diperangi maupun yang sukarela masuk ke agama Islam?
menurut sejarah, menurut riwayat, sekeras-kerasnya sahabat Nabi yang mula-mula ingin membunuh baginda Rasul, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sekeras itu manusia. Dibilang singa padang pasir. Siapa yang berani menentang Umar bin Khattab? Tidak ada. Begitu kerasnya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab luluh lantak, terhanyut bersimpuh di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena dijelaskan. Tatkala Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah, dihunuskan pedang. Ya Muhammad, jikalau pedang ini saya tebaskan ke lehermu, siapa yang akan menolongmu? Dengan lantang baginda Rasul menjawab, ada Allah yang akan melindungiku. Sehingga dengan pernyataan baginda Rasul, gemetar tubuh Umar bin Khattab, jatuhlah pedangnya, menggigil badannya, dan seketika itu pedang itu diambil oleh baginda. Sekarang Umar, apabila aku tebaskan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan membantumu? Bersimpuh Umar bin Khattab di hadapan baginda Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah para hadirin sekalian, bahwasanya keimanan itu bukan diyakini, bukan hanya diucapkan. Apalah manfaatnya jikalau iman itu sebatas pengakuan, iman itu sebatas ucapan. Yang anak kecil pun bisa mengaku saya telah beriman. Siapapun bisa mengaku telah beriman. Mun ditanya, kamu beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Ternyata kita tidak bisa menjelaskan siapa Allah itu. Kita cuma tahu Allah itu. Yang kita tahu selama ini Allah itu bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya sampai 99 Asma'ul Husna. Jikalau saya sebutkan 99 nama, apakah kalian tahu dengan yang punya nama? Apakah kita tahu yang punya nama? Tentu tidak. Maka kata baginda Rasul kembali dalam hadisnya, man abdal asma dan al makna faqat kafaru. Barang siapa mengenal nama, tidak mengenal makna atau yang punya nama, maka sesungguhnya kafir. Itulah sabda Nabi. Nah, jadi di sini mari saya mengajak kita sama-sama mengkaji, memahami, untuk kita sama-sama belajar mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah. Jadi sehingga sempurna dua kalimat syahadat, bukan hanya sebatas lapas, bukan hanya sebatas ucapan atau pengakuan. Nah, jadi iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir atau wal yaumil akhiri, dan percaya kepada qada dan qadar atau wa qadrihi wa khairihi wa syirrihi minallahi ta'ala. Percaya aku akan untung baik dan untung jahat datang daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi para hadirin sekalian, masih panjang, belum kita mengupas tentang percaya kepada kitab, wa kutubihi, wa malaikatihi, wa rasulihi, wal yaumil akhiri, wa qadrihi, wa khairihi, wa syirrihi minallahi ta'ala.
Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas yang pertama dulu. Hanya sebatas ancang-ancang atau mula-mula kita untuk mengkaji yang sebenarnya tentang Allah. Jadi disinilah bahwasanya mantapkan dulu keyakinan kita bahwasanya, oh iya, saya percaya bahwasanya Allah itu ingin dikenal, wajib diketahui. Dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang para malaikat, kitab-kitab, apa itu kitab, berapa banyak kitab, apa isi kitab dan apa makna kitab dan di mana asal kitab. Kemudian malaikat, apa itu malaikat, asal malaikat, dan apa malaikat itu sendiri, rasul itu apa, dan qada dan qadar atau wal yaumil akhir dan qada dan qadar itu apa. Jadi di sini para hadirin sekalian, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya sama-sama kita mendapat mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.